Segenap para hadirin jamaah sekalian Majelis Asmaul Husna tiap Senin malam Selasa, mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ditetapkan keistiqomahan kita untuk senantiasa hadir di dalam majelis-majelis ini dan digugurkan pula segenap dosa-dosa kita, anak-anak istri kita, guru-guru kita semuanya, dijaga kampung kita dari balak masalah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pelajaran kita, kaifaya takunu ghaniyan lil Habib Muhammad Ibn Umar Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Ali Drus, yaitu kemarin kita sudah sampai tentang kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan atau memberikan sesuatu kemudahan yang mana apabila kita memang untuk menuju ke situ, niscaya Allah akan memudahkan. Kullun maishirun lima khalqillahu. Artinya segala sesuatu akan dimudahkan menuju apa ya dimudahkan. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Kitab wa nafa'na bi ulumi fid dhirain. Amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu ankum. Wa musyarrifah minni fi khidmatil ilmi wa nasyirul fadilati. Lantas aku, maksudnya di sini adalah Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Ali Drus. Lantas aku mengumpulkan dan menggabungkan fi khidmati ilmi, agar aku berkhidmat kepada ilmu. Beliau khidmatnya sama ilmu, artinya setinggi-tingginya kalau dia udah menjadi khidmat ilmu sampai sebegitunya, itu beliau anak khidmat sama ilmu. Fi khidmati ilm wa nusurul fadilati, dan aku sebarkan keutamaan-keutamaan tentang ilmu. Sampailah di telinga kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran kita tentang rezeki. Kemarin kan sudah dibahas panjang lebar sampai kita takjub dan kagum, ternyata begini. Oleh karenanya lah aku kumpulkan, aku himpun semuanya dan aku berkhidmat kepada ilmu. Makanya orang yang khidmat sama ilmu, artinya ilmu di sini adalah ulama, sebab dia yang bawa ilmu. Kita khidmat sama ulama. Siapa yang bisa mengerti ilmu kecuali para ulama? Siapa itu para ulama? Minal habaib wal akabir, para guru-guru, para ajang-ajang. Khidmat beliau sama ilmu, wa nasyarul fadilati, dan aku sebarkan keutamaan-keutamaan ilmu. Wa talaban lil sawabi wa ajri minallahi. Wa taliban, sebab apa? Aku pengen mencari li thawab, yaitu ganjaran pahala, wal ajri minallah, balasan semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Habib Muhammad gak perlu itu. Beliau cuma minta mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, sehingga li thawabi, kemanfaatan ilmu yang Habib Muhammad itu berikan kepada kita, manfaat buat beliau, dan wal jar minallah Subhanahu wa taala, pahalanya ngalir sama Allah. Seperti apa? Kita ajarin anak kita tuh baca basmalah, kemudian dia pakai. Makanya kata guru-guru kita tuh jangan duluin anak kita belajar basmalah atau al-fatihah kepada orang lain sebelum diri kita sendiri. Ajarin alif, ajarin anak kita sebelum diserahkan ke guru atau orang lain. Ajarin dulu tuh supaya apa? Pahalanya ngalir. Maka aku menghimpun dan mengumpulkan agar aku bisa berkhidmah kepada ilmu dan aku sebarkan tentang keutamaan ilmu. Dan aku memohon atau meminta ganjaran atau balasan pahala semata-mata karena aku menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad jama'ata li hadzal mu'allifil mubarak. Sungguh telah terkumpul dalam kitab ini dan tulisan ini sesuatu manfaat yang penuh dengan keberkahan. Wa da'watu fihi natibati sholihati. Meskipun kitab ini atau ringkasan ini Sohibati Al-Khalili kecil, cuman berapa halaman ini? Gak sampai 200-500 halaman. Meskipun di dalamnya ini memuat satu ringkasan kecil, min asbabi allati tahasilu biha al-ghaniyu, yang mana kitab ringkasan ini
berisi kebenaran-kebenaran, berisi cacat tata cara yang baik, min asbabi, dengan sebab kita amalkan tata cara tersebut menjadi sebab allati tahasilu biha al-ghanim, menjadi sebab hasil kita menjadi orang yang kaya, wal mufatihi allati taftiha abwabah bi'idnih ta'ala, yang mana menjadi hasil atau sebab kita menjadi kaya dan terbuka daripada pintu-pintunya kekayaan tersebut dengan sebab izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma sabit fi kitabillah au sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku tulis kitab ini, aku ambil intisari daripada tulisan-tulisanku ini, ditetapkan atau diambil dari Al-Quranul Karim dan sunnah kakekku Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak melenceng ulama nulis ya, nggak sembarangan. Mimma sabit fi kitabillah, emang udah ada itu di Al-Quranul Karim, emang sudah dicatat. Dan aku mengikuti lebih-lebih datutnya Nabi Muhammad SAW. Au kalamu warisatu rahimullahu ta'ala, atau ucapan-ucapan warisatu rahimullahu ta'ala. Tahu nggak? Al ulama warisatu anbiya. Beliau tulisnya cuma begitu, al warisatu rahimullah. Tentunya siapa yang dimaksud al warisatu di situ adalah para ulama. Beliau ke guru-gurunya, dia ke guru-gurunya. Makanya kalau ada guru-guru kita dulu ngamalin, nanti baca salawat buat begini. Atau ya Habib, hidup anak agak sulit, nanti baca salawat Fatih 11 kali. Kalam-kalam itulah yang terkumpul, aku ringkas menjadi satu tulisan. Dengan sebab tulisanku itu aku berharap agar tahasilu biha al-ghaniyyu wa miftahu ahbabal farihah, terbuka pintu-pintu kesulitan agar kita menjadi orang yang kaya, bukan kaya harta ya. Kalau kaya harta itu udah Allah tentukan kadarnya. Ada yang Allah kehendaki dia bekerja, tetapi Allah jadikan dia kaya dan Allah ridha. Yang sudah kita bahas. Ada pula yang Allah memang tuntut kita suruh bekerja, tapi Allah cukupkan saja dan Allah ridha. Nanti ada pekerjaan jenis yang mazmubah, pekerjaan yang buruk, Allah jadikan dia suruh kerja, dia peroleh kekayaan tapi dengan cara yang haram, ujungnya Allah nggak ridha. Allah masukkan ke dalam nerakanya karena caranya yang gak benar. Jadi ada nanti dibahas di sini al-mahmudah, al-kasabul mahmudah, al-kasabul mazmubah. Pekerjaan yang dinilai baik, pekerjaan yang dipandang buruk. Ditimbang dari segi apa keadaannya. Maka aku menetapkan dari kitab-kitab kecilku ini, mengambil dari Al-Quranul Karim, juga sunnah kakekku Nabi Muhammad SAW, dan kalam para ulama-ulama. Fa'idha akhada al-muslimi, maka apabila kaum muslimin, siapa nih kaum muslimin? Apabila kaum muslimin bi'azamati qiyamati, apabila kaum muslimin bi'azamati, dengan penuh kebesaran, wal qawati, dengan penuh percaya diri, kekuatan, wa niyati shadiqati, dan niatnya lempeng, niatnya benar, intifa'u biha, diamalin apa yang aku tulis di sini nih, wa insyaallahu taala zahiran asaraha, akan tampak bekas-bekasnya. Tapi dengan catatan tadi, fa idza akhadaha muslim bil izamati, artinya apa? Izamatinya bukan kepada ini, tapi apa? Kepada kitabullah, bahwa tulisan ini diambil dari Al-Qur'an. Amalan-amalan ini ditetapkan dari Nabi Muhammad. Amal-amalan ini diambil dari para guru-guru. Tinggal bagaimana kita bil izamati wa qawamati wa sadiqati. Kita benar enggak nih? Yakin enggak nih kita? Kita sama Quran gimana? Agung enggak? Mantep enggak? Ini amalan dari Quran, baca Fatihah 7 kali. Kita enggak yakin. Lah ya. Enggak yakin. Tapi kalau kita mengambil semua bentuk amalan-amalan yang nanti akan ditulis oleh Habib Muhammad bin Alawi dengan penuh keta'aziman, keagungan, akan isi tersebut bahwa itu adalah bukan kalam manusia biasa, tetapi ini kalam istimewa. Allah
ja'alallahu likulli syai'in qadira. Sungguh telah aku jadikan, kata Allah, setiap sesuatu itu ukuran. Ini kita mau kerja pagi sampai siang. Kalau emang Allah tidak menghendaki kita menjadi orang yang sukses, Allah jadi kita sukses dengan harta yang haram, itu istidrat. Istidrat artinya apa? Tipu daya dari cara yang kurang sehat. Kalau nyari rezeki aja kita sampai segitunya, padahal kata guru-guru kita, tolabar rezeki faridatun ala kulli muslim au mu'min ba'da tolabat. Nyari harta halal itu wajib hukumnya, tapi setelah mempelajari sesuatu ilmu yang wajib, bagaimana dia mencari ilmu yang wajib. Sungguh Allah jadikan likulli syai'in qadiran, segala sesuatu itu qadir. Itu sudah takarannya. Kemarin sudah kita cerita ya. Ada pohon sawo yang mau kita panjat 7 meter tuh. Atau orang yang menggali sumur sampai ke dasar laut, ke dasar tanah. Rezeki minallah bukan? Min qadarullah bukan? Udah diatur, udah ditakar. Tinggal bagaimana kita yakin apa enggak akan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita tanya. Di tong mana lagi nongkrong, kerjaan lu nongkrong aja tuh, kerjaan deh. Mana main, kerjaan lu main aja tuh. Kerjaan tuh. Wa qala mu'allif inna min rahmatillah ta'ala annahu abaha li khalqi talabi. Sesungguhnya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala annahu, sesungguhnya abaha li khalqi talabi. Aku perkenankan untuk makhluk-makhlukku mencari rizki yang sudah aku tentukan tadi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Sungguh telah aku jadikan semua yang aku ciptakan ini sesuai ukuran untuk kalian. Maka dengan rahmatku aku perkenankan kepada semua makhlukku untuk mencari itu. Walam yakalihum izalata ma fi toba, dan aku tidak meminta bayaran kepada kalian, akan tetapi aku gratiskan kepada kalian. Ma fi toba, aku gratiskan. Kalian ambil rezeki dari apa yang aku ciptakan, aku nggak minta bayaran. Aku cuma minta nahmadu wa nashkuru. Dan aku la yuqallihim izalah, aneh nggak minta ente buat bayaran. Coba ente bayangin, ente ngambil apa yang telah Allah ciptakan, ente bayar nggak mau? Pakai duit nggak? Udah kita ambil apa yang Allah tanam di situ berupa padi-padian, tumbuh-tumbuhan, rezeki min Allah, ente nggak bayar sama Allah. Justru Allah kasih pahala kalau ente niatnya benar. Justru Allah buka pintu-pintu rezeki. Coba kita pikir dengan kepala kita, pakai akal sehat kita. Kok bisa begitu? Berarti apa? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Hadir ke majelis ilmu. Sebagai apa? Bentuk rasa syukur kita kepada ulama udah memberikan ilmu-ilmunya. Bersyukur kepada Allah. Hadirnya kita di sini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki apa? Nikmat yang Allah berikan. Kita punya sedikit rezeki, kita berikan makanan, kita kasih makan orang lain. Panutan siapa? Habibuna Mustafa Maulana Muhammad. Oleh karenanya walam yang ada dia misalnya, aneh nggak minta bayaran, aneh nggak minta biaya. Maafi toba. Apa yang menjadi keinginan Anda? Anda jadi petani, ambil. Udah Anda ciptain. Anda menjadi pelaut, ambil ikan. Anda menjadi penebang pohon, ambil tuh pohon. Udah Anda ciptain. Apa Anda minta bayaran? Enggak. Allah Ta'ala Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, kullu mimma fil ardi. Segala sesuatu apa yang ada di bumi halalan thayyiban, halal buat antum. Aneh nggak minta bayaran. Apa ini surah Al-Baqarah ayat berapa? 163. Wa qala subhanahu wa ta'ala rajulun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Seorang laki-laki yang tidak dilalaikan dari perdagangannya, dari jual belinya, dari berzikir kepada Allah. Udah aneh kasih ente rezeki, ente petani ambil tuh apa itu apa namanya padi ya? Padi ente apa itu penebang pohon ambil pohon, ente pelak apa ya nelayan ambil, apa Allah minta bayaran sama kita?
Wala ijazatuh taklifuh. Enggak aneh minta balas, ambil. Tapi aneh cuma minta. Rajulun la tulhihim tijaratun. Jangan sampai perdaganganmu, jual belimu lalai dari langit aneh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-thayyibu ma'aqulul mu'minu min kasabi biyadihi. Sebagus-bagusnya ya, seseorang itu adalah dia makan bagi seorang mukmin dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Fakana dalil zalika ala ma zakarnahu wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebenarnya ini ada pengen bicara panjang. Ya sampai gitu apa? Dibuat pretelin sama Habib Muhammad nih. Yang makanan pernah cerita. Nah, kalau baca kitab ini makan kurang apa lagi Allah sama kita ya? Kurang dermawan lagi apa Allah sama kita? Ane cintain puluh fil ardi halalan thayyiban. Allah cuma minta jangan lalai dari zikir ane apa? Majelis sholawat, majelis zikir, sholat 5 waktu, bakti ame guru, bakti orang tua. Allah udah senang. Coba kalau kita hitung nikmat Allah. Betul enggak? Lam yazal taklifun. Semuanya enggak minta apa? Malah Allah kasih kalau niat kita benar, kita azim pengagungan penuh apa yang namanya itu kepada apa yang dibawa di dalam Quran, apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, kalam-kalam asar ulama kita, guru-guru kita. Makanya al-jannah faga'ina anuk, al-jannah faga'ina ainuk. Surga itu sebenarnya dekat sama mata kita, tapi karena kita terhijab sama dosa, tutup. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahumma jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya minta talqin zikir Habib Zaid, doa penutup Habib Husain alaihi salam. Sebentar saya minta baca Fatihah untuk saya punya mbak angkat kemarin telah meninggal dunia, yaitu Ibu Haja Khadijah, tinggal di Kalipasir, Kuitang, itu berumur 135 tahun. Dan pada على هدينا وعلى نية صالحة وإلى حضرة النبي شهر الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ya suatu mustaqim suatu la ilaha illallah اللهم بالحج فاتحة، بشر فاتحة، بكرامات فاتحة، بشفاعة فاتحة، بمجزات فاتحة. يا ذاك الرحم يا من عليه يغفر ويرحم، دافع البلاء يا الله، دافع البلاء يا رحمن، دافع البلاء يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك وأنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبالحمد لله رب العالمين. قبول.